Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Fantastic Four dan timeline set tahun dari film Fantastic Four 2025 itu yang berset di tahun 1963. Jadi di sini kita akan nge-breakdown dan ngomongin lebih lanjut ya. Teori-teori kita kumpulkan timeline 1963 ini apa aja yang terjadi di MCU dan bagaimana bisa connect dengan ceritanya Fantastic Four nanti ya. Apakah benar para Fantastic Four ini terjebak di antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan? Bagaimana mereka bisa survive dan suitable ya dengan MCU timeline tahun yang sekarang sudah mencapai 2026? Dan bagaimana mereka bisa survive dan gak ada yang tahu keberadaannya? Ini sekedar rumor dan teori aja ya teman-teman. Boleh banget kalau kalian mau tulis rumor dan teori kalian sendiri ya di kolom komentar. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung kita bahas aja ya. Jadi film Fantastic Four MCU ini akan mulai syuting di tahun 2024 ini ya teman-teman. Dan akan dimulai proses syuting itu harusnya bulan 3, bulan 4 sih ya. Dan mungkin nanti kita bisa dapat leak-leak gambaran-gambaran ataupun video-video bocor, nanti kita akan bahas juga nge-breakdown ya. Akan berset di tahun 1963 atau sekitar 1960-an. Didirector langsung oleh Matt Shakman yang memang ngedirect ya series WandaVision yang sukses banget itu, dan salah satu episode WandaVision tahun 1960-an. Fantastic Four ini sudah di tangan yang tepat, di director yang tepat itu Matt Shakman itu sendiri. Kalau cast-nya pasti sudah tahu ya, Vanessa Kirby menjadi Sue Storm, Pedro Pascal menjadi Mr. Fantastic, Joseph Quinn menjadi Johnny Storm, serta Ebon Moss akan menjadi Ben Grimm atau The Thing ya. Dan juga first look dari poster pertama Fantastic Four yang kemarin dirilis 14 Februari hari Valentine itu memperlihatkan bagaimana ya set waktu tahun 60-an yang vintage banget dari tim Fantastic Four MCU ini ya teman-teman. Memperlihatkan robot Herbie juga nanti akan muncul di film ini juga ya, robot yang setia membantu para Fantastic Four ini guys. Oke, kita tahu ya bahwa set waktu dari film Fantastic Four ini akan berset di tahun 1960 atau 1963. Nah, kita coba pasangin ya dan cocokin di official guide timeline order dari MCU. Sebenarnya tahun 1960 sampai 1963 itu apa yang terjadi di dunia MCU? Berdasarkan buku The Marvel Cinematic Universe Official Timeline Order, di sini tercatat bahwa sekitaran tahun 1960-an tidak ada event besar yang terjadi ya di tahun segitu ya teman-teman. Ada terjadi di 1963 di mana peneliti fisikawan Anton Vanko yang bekerja sama dengan Howard Stark di Stark Industry pada tahun 1963, dia berasal dari Uni Soviet ya. Mereka bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan prototipe arc reactor yang nantinya akan dipakai oleh Tony Stark ya di badannya dan suit Iron Man-nya itu guys. Nah, jadi cuman event ini aja nih yang terjadi di tahun 1963 di dunia MCU. Plus juga terjadi di 1970 di mana Steve Rogers serta Tony Stark itu time travel ke timeline 1970 untuk mengambil Tesseract ya. Dan di sana juga kita di-tease cameo Hank Pym muda yang sedang meneliti PIM partikelnya itu tapi belum menemukan quantum realm. Itu terjadi di markas besar S.H.I.E.L.D. Jadi hanya itu event terdekat ya yang terjadi di tahun 1960-an, 1963 dan 1970 yang berkaitan dengan event Fantastic Four. Film Fantastic Four ini sendiri nantinya akan menceritakan berbagai macam waktu ya, flashback, masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Bagaimana terjadinya tim Fantastic Four ini sebenarnya ya di dunia MCU itu seperti apa? Apa yang terjadi di 1960 sehingga mereka menghilang sampai di tahun 2025-2026 timeline sekarang MCU yang sedang berjalan itu belum juga muncul ya, dan baru muncul guys. Beragam rumor dan teori itu didiskusikan ya, bagaimana bisa Fantastic Four tahun 1960-1963 ini bisa suitable banget dengan masa sekarang MCU. Oke, di tahun 1970 Hank Pym muda itu baru menemukan PIM partikel ya, dan baru join ke S.H.I.E.L.D. juga untuk meneliti lebih lanjut tentang PIM partikelnya itu. Tetapi di sini Hank Pym belum menemukan rahasia dari quantum realm atau alam kuantum, bahkan alatnya pun belum terbuat oleh si Hank Pym ini ya. Tapi PIM partikelnya untuk membawa perjalanan ke quantum realm itu sudah ada. Terlihat di 1970 ini PIM partikel udah banyak banget ya teman-teman diproduksi oleh si Hank Pym ini, menandakan bahwa sebelum tahun 1970, mungkin 1965 atau 1963 itu PIM partikel sudah ada
namun hanya beberapa aja maupun prototipenya ya guys ya. Menunjukkan bahwa Hank Pym ini lebih awal menemukan Pym particle daripada perjalanan ke Quantum Realm serta mesin Quantum Realm itu. Sangat suitable dan cocok banget dengan timelinenya para Fantastic Four di tahun 1960-1963. Kita tahu Mr. Fantastic atau Reed Richards adalah the smartest man alive. Manusia laki-laki terpintar, terhebat sepanjang sejarah ya guys ya. Sehingga kemungkinan Pym particle ini yang menciptakannya ialah si Reed Richards dan Hank Pym itu sendiri. Tetapi dalam prosesnya kemungkinan ada perbedaan pendapat antara kedua orang pintar ini ya, di mana Reed Richards itu memiliki visinya tersendiri terhadap Pym particle dan akhirnya mengambil sebagian dari Pym particle yang mereka ciptakan bersama-sama dengan Hank Pym dan meneliti dengan caranya sendiri, menciptakan mesin Quantum Realm-nya sendiri, dibantu juga ya dengan para ilmuwan pintar seperti Sue Storm, Ben Grimm, dan John Nick Storm. Pembuatan mesin menuju Quantum Realm dan menggunakan Pym particle ini dibuat oleh Reed Richards mengakibatkan kecelakaan kerja yang error ya, membuat mereka berempat para Fantastic Four pun terhisap ke Quantum Realm dan terjebak di sana ya. Mungkin terjebak selama 60 jam ya, karena kan 5 jam sama dengan 5 tahun di Quantum Realm, 60 jam sama dengan 60 tahun. Bisa aja seperti itu ya, jika memang Marvel Studios ingin mengambil teori memperkenalkan Fantastic Four di tahun sekarang seperti itu guys. Dan mungkin masih banyak lagi ya cara lainnya untuk memperkenalkan Fantastic Four ini biar suitable dengan set tahunnya MCU. Kali mungkin ada teori-teori lainnya juga pasti bisa banget ya teman-teman. Teori bagaimana bisa mereka diperkenalkan ke MCU. Banyak karakter baru juga yang akan diperkenalkan ya di film Fantastic Four MCU ini. Selain tadi robot Herbie, juga akan memperkenalkan anak-anak dari Reed Richards dan Sue Storm. Apakah benar ya rumor ini ya? Yaitu Valeria Richards dan Franklin Richards ya. Duo anak dari Sue Storm serta Reed Richards ini akan diperkenalkan ya juga nanti di film Fantastic Four ini. Kemudian bagaimana tuh tahun 1960-an seperti itu? Para Fantastic Four ini yang harusnya sudah mendapatkan kekuatannya ya di awal-awal masa superhero mereka harus menghadapi villain atau penjahat dari Fantastic Four itu sendiri yang memang katanya adalah The Herald of the Galactus atau Silver Surfer versi cewek atau The Herald of Galactus lainnya, Frankie Ray Nova. Maksudnya kan tahun 1960-1963 itu kan juga sudah ada ya studi mengenai para super soldier, superhero seperti Steve Rogers, Arnim Zola, divisi saintis Red Skull juga yang sudah mengetahui tabir dari Tesseract, salah satu Infinity Stone. Bagaimana ini bisa suitable dan cocok ya dengan kehadiran para Fantastic Four yang pastinya mereka sudah mendapatkan kekuatan ya nantinya, dan mereka juga harus memiliki villain tersendiri di filmnya nanti di tahun 1960-1963. Tentunya ini betul-betul harus dipersiapkan matang banget ya oleh Marvel Studios ya, karena berdasarkan timeline order MCU tahun 1960 itu masih kosong banget ya teman-teman, karena skip langsung ke tahun 1970 dan tadi aku ceritakan timeline 1963 aja yang menceritakan bagaimana prototype itu dibuat arc reactor oleh Howard Stark. Jadi memang lumayan challenging dan menantang juga ya bagaimana bisa masuk ke nalar kita grup Fantastic Four ini bisa suitable nih, mau dimasukin di mana nih ya timelinenya ya biar cocok dengan MCU ya teman-teman ya. Mungkin semuanya akan terselesaikan dengan sangat mudah jika berkata, oh mereka dari multiverse lain, oh mereka dari semesta lain, mudah banget itu ya. Tetapi kan Marvel nggak mau ya, mereka mau tim ini adalah Fantastic Four MCU dan berada di timeline MCU kita ya. Sehingga pastinya kalau nggak dipersiapkan dengan matang dan tidak sesuai dengan timeline yang berlaku juga, takutnya nanti malah jadi plot hole ya si para Fantastic Four ini. Kemudian itu dari segi timeline serta segi kemunculan mereka. Nah dari segi kekuatan, apakah akan diceritakan lagi nih mereka berempat ini misi keluar angkasa dan terkena solar system itu ya, mengakibatkan mereka mendapatkan kekuatan super itu? Aku rasa sih nggak akan diceritakan lagi ya mengenai origin story Fantastic Four ini ya teman-teman, kecuali diceritakan dengan hal yang berbeda, terkena dampak solar systemnya di Quantum Realm. Jadi mereka dapat kekuatannya dari Quantum Realm itu beda lagi. Sama aja kayak memperkenalkan Spider-Man Tom Holland. Jadi Marvel Studios nggak mau buang-buang waktu lagi untuk menceritakan origin kok bisa jadi Spider-Man. Nah mungkin Fantastic Four ini juga nggak akan menceritakan lagi nih awal-awal mereka dapat kekuatannya gimana ya. Apalagi dengan cara yang sama. Nggak kurang-kurang tuh ya
versi Fantastic Four tahun 2000-an sama 2015 menceritakan origin story mereka bisa mendapatkan kekuatan ya. Udah bosen juga ya teman-teman. Jadi langsung ke inti cerita aja gimana bisa suitable ke MCU. Itu aja sih yang Cokastai mau ya guys. Kalau kalian punya teori dan pendapat tersendiri terkait kemunculan Fantastic Four biar masuk akal dan logika di MCU serta gimana mereka ini bisa suitable dengan set tahun sekarang, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye, see you next time.